Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Para pemirsa, bahwa setiap kita sesungguhnya ingin menjadi orang baik. Setiap orang selalu ingin baik dan ingin diperlakukan dengan baik. Setiap kita, orang-orang yang beriman, ingin meraih posisi sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan berbagai macam bentuk amalan dan kerja-kerja yang kita lakukan, kita ingin diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Karena itu adalah posisi yang paling ideal manusia di hadapan Allah. Tetapi seringkali juga ada banyak hambatan bagi kita untuk meraih ketakwaan itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam sebuah analisisnya yang dikutipkan di dalam beberapa kitab-kitab kecil, dalam kitab-kitab yang berbau tasawuf, ada di sana athar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau pernah mengatakan, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 perkara, maka boleh jadi seluruh manusia di alam raya ini menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang 5 perkara itu yang disebut dengan faktor penghambat atau faktor gagalnya kita meraih ketakwaan. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli. Qanaah itu artinya berpuas diri atau menerima. Kalau dalam konteks menerima karunia Allah, qanaah itu terpuji. Tetapi dalam hal ini al-qanaatu bil jahli secara harfiah artinya adalah puas dengan kebodohan. Bahkan oleh pensyarahnya, al-qanaatu bil jahli itu ada ditambah sisifan al-qanaatu bil jahli biddin, puas dengan kebodohan dalam urusan agama. Ini menjadi tidak baik. Bagaimana orang bisa menjalankan tugasnya beribadah kepada Allah dengan baik kalau dia diliputi oleh kejahilan? Dia tidak mengerti aturan perangkat hukumnya. Dia biarkan diri dalam kegelapan. Dia tidak pernah mau memperdalam pengetahuannya. Maka masuklah dia pada kategori orang-orang yang jahil, abid atau jahil. Dia beribadah, tapi dia tidak mengerti aturannya. Ini yang boleh jadi dikatakan bahwa tidurnya orang alim itu masih lebih baik dari ibadahnya orang jahil. Para pemirsa, al-qanaatu bil jahli ini adalah faktor penghambat kita untuk meraih posisi ketakwaan. Karena kalaupun orang melakukan amalan, pasti amalannya asal, tidak serius, tidak akan pernah mencapai titik pencapaian atau maqasidus syariah, apa yang ditargetkan dari ibadah yang dia lakukan. Dia melaksanakannya sekedar melakukan ikut-ikutan dan tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang dia kerjakan. Yang kedua, al-hirsu bid dunya, rakus terhadap dunia. Kalau hari ini orang sedang digemparkan, dibawa takut dan khawatir dengan virus corona yang sudah menjadi momok bagi dunia hari ini, sesungguhnya virus seberat apapun, sebahaya apapun virus itu, dia tidak berefek pada kehidupan kita di akhirat kelak secara langsung. Tapi al-hirsu bid dunya, yaitu rakus terhadap dunia, ini sangat luas spektrumnya. Karena turunan dari kerakusan manusia terhadap dunia akan merubah perilakunya, bukan lagi sebagai manusia. Dia bisa berubah menjadi binatang, bahkan bisa lebih sadis dari binatang. Orang-orang yang dihinggapi oleh penyakit virus hirs bid dunia ini
Sampai kemudian akhirnya tidak mengerti lagi dia mana yang halal, mana yang haram. Atau dia mengerti, tapi dia tidak akan mengindahkan lagi urusan halal dan haram. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apa saja. Untuk mempertahankan apa yang dia punya, dia bisa berlaku apa saja demi mempertahankan pencapaian duniawinya. Itulah yang boleh jadi kita pernah temukan dalam riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala dosa. Siapapun kena virus ini, siapapun ketempelan rakus terhadap dunia, maka dia pasti akan gagal jadi orang-orang yang bertakwa. Jangankan orang-orang bodoh, orang-orang pintar saja terjebak pada pusaran dunia, kemudian dia bisa menjadi berperilaku lebih bodoh dari orang-orang bodoh. Korupsi itu tidak ada orang yang tidak tahu kalau itu tidak boleh dan tidak benar. Akal siapapun akan tahu bahwa itu tidak baik. Tapi ketika rakus terhadap dunia menghinggapi dirinya, maka dia tidak akan pernah lagi perhatikan perkara-perkara sebodoh apapun akan dia lakukan. Seorang perempuan yang lemah lembut sekalipun, ketika sudah dihinggapi nafsu serakah terhadap dunia, dia bisa berlaku kasar kepada suaminya untuk dipenuhi segala tuntutan-tuntutan duniawinya. Semua begitu. Bahkan boleh jadi orang alim sekalipun, kalau sudah hinggapi rakus terhadap dunia, maka dia bisa memanipulasi apapun demi kepentingan duniawinya. Ini faktor kedua adalah faktor yang cukup berbahaya. Yang ketiga, asyuh bil fadli. Syuh dengan karunia Allah berikan kepadanya. Syuh ini identik dengan bakhil. Al-bukhlu, orangnya bakhil. Dari syuh ini orangnya adalah syahih. Kalau bakhil itu artinya dia bisa menikmati apa yang dia miliki, tapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu bakhil. Syuh ini lebih parah dari bakhil. Syuh ini lebih parah dari al-bukhlu. Syuh ini jangankan berbagi kepada orang lain, untuk dirinya pun dia tidak akan mau gunakan. Kalau dalam bercandaan kita, orang-orang syahih ini jangankan mengajak kita untuk mentraktir makan atau mengajak makan. Kita ajak makan saja, kadangkala dia sudah nolak duluan. Tapi ketika kita bilang, kita traktir dan kita garansi dia untuk kita bayari, semangatnya luar biasa. Itu artinya dia memiliki harta, dia memiliki kelebihan. Jangankan berbagi untuk orang lain, buat dirinya pun dia tidak akan gunakan. Berapa banyak orang-orang yang punya sifat seperti ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah al-i'jabu bir-ra'yi. Bangga diri, ujub, merasa paling, merasa dia lebih dari orang lain. Selalu membanggakan amalan-amalannya, membanggakan dirinya. Sehingga secara tidak langsung dia mengecilkan peranan orang lain. Ujub ini juga berbahaya. Bisa menghancurkan amal yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian yang kelima adalah ar-riya'u fil amal. Riya di dalam ibadah. Berapapun besarnya amalan yang kita lakukan, ruh amal itu adalah ikhlas. Sebaliknya, sekecil apapun amal yang kita lakukan, bila kita ikhlas, maka akan memberikan dampak yang positif yang luar biasa. Para pemirsa, 5 perkara yang bisa menjadi faktor gagalnya kita meraih ketakwaan ini, insya Allah lewat puasa Ramadan ini akan ada proses dikurangi dan dikurangi, bahkan kalau bisa dikikis habis ini semua. Yang pertama tadi, bodoh dalam urusan agama, boleh jadi karena memang selama ini masa bodoh dengan urusan agama. Insya Allah di bulan Ramadan biasanya kepedulian orang terhadap agama begitu tinggi. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran, insya Allah di Ramadan dia akan membiasakan diri untuk berakrab dengan Al-Quran.
yang biasanya jarang kumpul dengan keluarga dan melaksanakan ibadah, maka di Ramadan ini iklimnya tercipta dengan sendirinya. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak pakai hijab pun Ramadan insya Allah kita bisa lihat itu di mana-mana, hatta para penyiar, para selebriti di bulan Ramadan pola hidup mereka Islami. Ramadan akan menghantarkan kita pada situasi orang diakrabkan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, rakus terhadap dunia lewat puasa. Kita diharamkan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Walaupun itu punya kita, ketika Allah haramkan, maka kita berusaha untuk tidak memanfaatkannya. Makanan di rumah kita tidak kita makan, minuman kita di rumah kita tidak kita makan, karena memang Allah mewajibkan kita puasa untuk tidak kita makan. Logikanya, kalau yang punya kita saja, yang sudah menjadi milik kita saja, Allah larang untuk kita makan, dan kita bisa melaksanakan itu, maka sejatinya ketika ada milik orang lain yang memang Allah larang untuk kita ambil, kita tidak akan melakukannya. Buah dari puasa itu adalah kesadaran untuk mengikis kerakusan pada diri kita. Asyuh bil fadli, pelit dengan karunia Allah. Kita dilatih untuk merasakan lapar dan haus, sebuah penderitaan yang cukup mendera pada saat kita melaksanakan ibadah puasa yang hanya setengah hari saja. Kita sudah merasakan itu, dan Allah membangun kesadaran kita untuk berempati kepada orang lain, bahwa kalau kita setengah hari saja menahan lapar dan haus sudah terasa tidak enak, semestinya perasaan itu terbangun pada kita ketika kita melihat ada orang-orang yang didera kesusahan, maka kita tidak akan membiarkan mereka dalam penderitaannya, kita akan mengeluarkan mereka dari kesusahannya. Lalu kemudian ujub. Puasa ini adalah sebuah perilaku yang tidak terlihat, dan orang bisa saja melaksanakan puasa secara zahir, tapi apa yang bisa dia tunjukkan kepada orang lain? Kalau ibadah sholat, orang bisa bergaya-gaya lewat ibadah sholatnya dengan menggunakan berbagai macam atribut-atribut kesalehan di dalam sholat, atau dengan gerak-geriknya yang menunjukkan dia sebagai orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau zakat, orang kadang-kala juga mempertunjukkan kedermawanan dirinya dengan membagi-bagi zakat di depan publik. Begitupun ibadah haji, yang satu orang berangkat haji diantar oleh seorang sekampung, begitu pulang haji pun dia gunakan atribut-atribut hajinya, semua terlihat. Tapi puasa, apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain? Berbicara pun kita tidak nyaman, berkata-kata tidak enak. Apa kita mau tunjukkan dengan puasa kita? Atau akankah kita tunjukkan bahwa kita orang yang puasanya khusyuk, lalu setiap ketemu orang, jalan kita dengan cara kita lemas-lemaskan badan kita, seolah kita seorang yang tidak berdaya, dan itu adalah kita orang yang sedang puasanya khusyuk? Tidak bisa. Tidak bisa kita tunjukkan itu. Kita beramal, tapi tidak perlu kita pertunjukkan kepada orang lain. Ini akan mengikis ujub pada diri kita. Dan yang terakhir, riya. Kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya bisa saja kita bersahur bersama keluarga di rumah, tapi di luar rumah kita tidak berpuasa. Tapi orang-orang yang benar-benar menjaga puasanya sampai tenggelamnya matahari, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, karena dia bisa menipu anak istrinya. Dan orang yang bisa berpuasa bukan karena takut dan malu kepada keluarganya, tapi pastikan dia bisa berpuasa menahan lapar dan haus semata-mata karena Allah. Itu artinya puasa melatih kita menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam menjalani ibadah. Maka 5 faktor ini setidaknya di bulan Ramadan akan dicoba dikikis sehingga kita bisa meraih ketakwaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, perhatikan 5 faktor tadi. Bila itu masih melekat pada diri kita, maka berpuasalah dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Fahami nilai-nilainya sampai kita kepada maqasidnya. Insya Allah apa yang Allah targetkan kepada kita, la'allakum tattaqun, itu tercapai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih itu 15 menit.